Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Betulan betul. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Jumpa lagi Kayak sama. Kak, kalau sama yang ini Kak kita ngos-ngosan ya. Iya betul. Kan nggak dikasih jeda gitu ya. Ada kan? ini belum nih kampret nih Sri. Ampet. Lontong ya Sri. Betul aduh. Kok ketunjang kodok? Aku ya. Udah. Hah? Udah serius. Gak ada oke. Betul lah. Kak kita dikerjai Kak. Hari ini kita di prank Kak. Kak hari ini kita di prank Marido Kak. Ini sebenarnya bener gak sih? Udah mulai apa belum? Belum. Hah? Oh udah mulai. Ya udah Belum loh. Ya udah Kak langsung ke berita pertama Kak. Ada apa itu Kak? Kak ada berita pertama apa? Cepet dong dibacain. Belum loh deh. Udah mulai. Itu tulisannya Makbul Udah loh. live. Bandel kali sih gini. Udah kakak yang lama. Kan netizen. Belum live loh. Lontong ya Sri do ini. Gak ada di sini live-nya ha. Gak ada. Langsung kok kayak itu kena ban lu. Iya Kak udah live. Kakak gak percaya nanti kita dimarahin bandel kali. Betul lah do kau. Kan udah debil. Gak ada live-nya di sini deh. Udah langsung gak lanjut berita pertama Kak. Ada apa? Iya ada berita pertama ini. Ada polisi tetapkan remaja berinisial WAS tahun 17 tahun sebagai tersangka dalam kasus tewasnya siswi SMK berinisial PJS 15 tahun. Nah, jadi menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa, pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyelidikan. Oke. Jadi katanya pelaku ini terbukti melakukan ruda paksa terhadap korban dan juga mencekokinya dengan minuman diduga telah dioplos katanya deh. Jadi jelaskannya penetapan tersangka ini juga setelah pihaknya melakukan olah tempat kejadian di kawasan Jalan Jamin Ginting di Kota Medan. Jadi di mana lokasi tersebut menjadi tempat pelaku melakukan aksi kriminalnya terhadap korban hingga menyebabkan tewas. Ini ada video nih Tribuners ini. Kita saksikan dulu ya. Cekidot. Cekidot. Siswi yang meninggal di kos-kosan itu gimana Bang udah? Untuk kejadian tersebut kami sudah menetapkan satu orang tersangka. Saat ini tersangka sudah dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan penahanan. Proses penanganan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Olah TKP terhadap perkara tersebut sudah kami laksanakan. Ada beberapa barang bukti yang kami temukan di TKP yang selanjutnya kami bawa ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut kaitannya dengan penyebab kematian dari korban. Untuk pasal yang diterapkan terhadap pelaku
penyidik sudah menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu yang terdapat di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Saat ini proses berjalan, hasil laboratorium belum kami dapatkan. Dalam waktu dekat hasil otopsi dan hasil laboratorium Nah itu dia Kak, tentang berita yang dicekoki miras itu ya. Betul, yang itu. sampai meninggal. Kayaknya bibir adik merah menyala kan di situ ya. Iya, karena baru pakai lipstik, ya kan. Ya udahlah Kak. Ini ada Bang Kita Alfiansyah tanya langsung ini. ke reporternya. Kemarin reporter Bang Alfiansyah juga Iya, kan, kayak ya? dia selalu sama kita karena fans. Iya, kayaknya by request selalu minta Iya, hari Rabu. benar. Ya kan? Kalau kok kita Banyak. ganti hari pasti minta ganti hari juga. Bukan karena banyak fansnya Bang Pian. Oh, gitu. Itu kalau pas waktu hari Rabu pasti orang itu mintanya Pian aja gitu. Oh iya. Kalau kita banyak hatersnya. Iya, makanya karena fansnya Betul, Bang betul, Pian. betul. Ini ada berita yang lanjutan kemarin nih ya Bang Pian ya. Mengenai yang kejadian mahasiswa dalam kasus tewasnya si siswi SMK berinisial PJS Bang, nggak pakai B ya, lupa aku ya kan. Bang Pian tolong dijelasin secara detail ya karena iya agak betul. Karena nih? apa tuh? Banyak iklan-iklan yang tentang itu, Iya. kan? Udah mau menjelang 2024 gitulah. Jadi teringat itu aja aku. Iya. Itu udah kronologinya kayak mana Bang Piansyah? Silakan laporannya Bang. Ya baik, jalan ini Kapari dan juga Tribuners. Ya memang Satreskrim Polrestabes Medan itu sudah mengamankan satu orang pelaku yang juga masih bersatu pelajar, di mana si pelaku ini telah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Itu memang sudah terbukti melakukan perbuatan ruda paksa dan juga memperkosa si korban ini dengan minuman yang diduga dioplos. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi sudah menetapkan si pelajar ini yang merupakan teman pria dari si korban ini sebagai tersangka. Nah, untuk kronologis kasusnya ini sendiri itu terjadi di tanggal 2 kemarin. Maksudnya tanggal 1 kemarin, di mana si korban ini itu awalnya paginya itu pergi bersekolah dan kemudian di siang hari ketika teman-teman sudah kembali pulang, namun si korban ini tidak kunjung pulang sehingga membuat orang tuanya itu khawatir begitu, dan orang tuanya ini sempat menanyakan keberadaan si korban ini kepada beberapa temannya yang merupakan tetangga mereka. Namun pengakuan dari si teman-temannya ini, si korban ini lagi eskul begitu di sekolahnya begitu, sehingga tidak terlalu khawatir lah siang itu orang tua dari si korban. Namun menjelang malam hari itu anaknya itu tidak kunjung pulang, dan hal tersebut yang membuat orang tuanya itu sangat khawatir lantaran nomor handphone si korban ini juga tidak aktif begitu. Nah, rupanya teman dari si korban ini itu menerima telepon dari nomor WA si korban gitu. Setelah diangkat ternyata ada seorang ibu-ibu yang menelpon itu, yang mengatakan kondisi korban lagi kejang-kejang dan seperti kesurupan begitu. Nah, itu ini juga memberikan alamat di mana korban berada pada saat itu, dan orang tuanya ini pun langsung pergi ke lokasi itu di kawasan jalan Jamin Ginting gitu, di jalan Jamin Ginting. Nah, di sana ketika orang tuanya itu sudah datang, dilihatnya sudah kondisi ramai-ramai begitu. Orang tuanya menanyakan kepada orang-orang di situ di mana keberadaan anaknya, dan setelah ditunjukkan oleh orang-orang di sana, dan anaknya ini sedang berada di sebuah kamar begitu di paling sudut. Itu dalam kondisi tertidur dan sudah ditutupi dengan kait panjang begitu si korban ini, seperti mayat lah pengertian dari orang tua ini. Nah, orang tuanya sontak langsung panik lah melihat anak gadisnya dalam kondisi itu, dan
sempat nanya-nanya lah dengan beberapa orang di situ siapa yang membawa anaknya ke lokasi kosan ini, dan ada satu orang itu mengaku bahwasanya dialah yang membawa si korban ini ke kos-kosan. Nah, dari sana si pelajar laki-laki ini langsung dipegang oleh orang tuanya dan selanjutnya dibawa ke Polsek Medan Tunjungan. Nah, sementara korban yang saat itu dalam kondisi setengah sadar ya, seperti orang kejang-kejang itu, mulutnya mengeluarkan busa begitu, kemudian di bagian intimnya itu mengeluarkan darah, sempat dibawa ke klinik di kawasan tersebut. Nah, setelah dari klinik, si korban ini sempat dibawa ke rumah sakit dan setelah dirawat beberapa saat dibawa pulang begitu. Nah, keesokan harinya itu di hari Sabtu dini hari, korban kembali kejang-kejang begitu dan dibawa ke rumah sakit, dan setibanya di rumah sakit ada Malik itu si korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Begitu, Kak. Oke, Bang. Pada saat kejadian apakah tidak ada yang mendengar misalnya entah teriakan korban gitu, Bang? Kan itu kan di kos-kosan, dan apakah pemilik kos tidak tahu bahwasanya ada orang yang dibawa ke situ? Dan ini pelakunya ada berapa orang ya, Bang ya? Ya, memang tadi kita sempat datang juga ya, Kak, ke kosan tempat kejadian ini. Ada beberapa orang di sana yang kita tanyai, namun semuanya itu mengaku tidak tahu dengan peristiwa yang terjadi di hari Jumat kemarin. Nah, orang-orang di sana mengatakan bahwa pemilik kosan ini sedang tidak berada di kosan tersebut, melainkan katanya lagi di luar kota, dan ada yang menyebut juga pemiliknya ini lagi berada di Jakarta begitu. Belum sampai saat ini belum kita ketahui secara terpisah nih, Kak, kronologis ataupun dari pemilik kosnya ini, Kak, gitu, Kak. Oke, Bang. Bang, terus si korban ini udah lama mengenal pelaku ini, Bang? Untuk korban dan pelaku ini, untuk keterangan dari orang tua si korban itu, mereka ini baru berkenalan dan baru 2 kali bertemu. Pertemuan pertama itu si pelaku ini sempat menjemput korban juga dari sekolah dan mengantarnya pulang. Nah, pertemuan kedua ini selang sekitar 2 mingguan gitulah menurut pengakuan orang tua ini. Nah, yang pertemuan kedua inilah terjadi kejadian itu, Kak. Oke. Ada yang tanyakan, Kak? Untuk alat buktinya kira-kira apa aja yang ditemukan di lokasi, Bang? Nah, pada saat itu memang sempat dilakukan penggeledahan ya di kamar kosannya ini bersama dengan polisi juga, dan disaksikan oleh orang tuanya itu. Nah, menurut pengakuan orang tuanya itu, di lokasi itu ada ditemukan alat kontrasepsi bekas, dan ada juga beberapa bungkus yang baru, dan juga ada beberapa botol yang aromanya itu sudah tidak sedap, dan itulah yang diduga minuman yang dioplos oleh si pelaku ini dan disuruh minum begitu kepada si korban, gitu kan. Oh, berarti pelakunya hanya 1 orang ya, Bang? Untuk sejauh ini menurut dari hasil penyelidikan pihak polisian, sementara pelakunya itu 1 orang, kan, yang sudah diamankan itu. Oke. Kira-kira sudah dilakukan otopsi kah, Bang, pada korban? Ya, memang otopsi sendiri sudah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, namun untuk hasilnya itu belum keluar, kan. Pihak polisian atau penyidik masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan apa sih penyebab kematian dari korban, dari paksa atau minuman yang diminumnya itu. Oke, Bang, pelaku ini memang berdomisili di Medan atau di mana, Bang? Karena kan itu kosnya pelaku ya, Bang ya? Nah, untuk kosnya ini sendiri itu menurut keterangan dari polisi itu kos teman dari si pelaku ini, Kak. Dia ini menyewa dari teman yang ngekos di situ, kan kos dia. Oh gitu. Berarti dia meminjam kos temennya gitu kan, Kak, untuk membawa si korban. Jadi temannya itu sekarang kemana, Bang? Apakah ikut Nah, jadi tersangka juga kah?
Sampai saat ini masih didalami juga ya sama pihak kepolisian untuk pelaku-pelaku lainnya termasuk pemilik ataupun penghuni kos itu Kak. Berarti termasuk macam kosnya bebas ya mungkin ya Kak, bisa masuk laki-laki atau perempuan gitu ya. Oke. Dan memang tadi kita di lokasi saya melihat sepertinya kosnya memang kosan bebas begitu lah, nggak ada aturan-aturan tertentu juga. Biasa kos-kosan itu kan ada Khusus dipajang wanita. begitu aturan-aturan. Memang di sana waktu kita datang itu nggak ada, dan suasananya itu memang tanpa jorok juga ya Kak, tidak terawat begitu. Oh, berarti di sana tampak sepi juga ya Bang, nggak ada apa aktivitas kan nggak. Biasanya kan kalau macam dekat-dekat sini kan kos-kosan itu kan hanya khusus putri kan Kak, khusus pria gitu. Berarti dan nggak boleh sembarang ada masuk. pekerja atau apa mungkin di situ campur-campur Mungkin, kurasa. Oke. Nah, jadi Bang, kalau dari keterangan tetangga di sekitar situ Bang, apakah ini pertama kali terjadi Bang, atau udah pernah terjadi Bang seperti ini? Ya memang tetangga nggak ada di situ karena lokasinya jalan lintas saja. Cuman beberapa penghuni kos tadi kita tanyai, mereka nggak ada yang tahu itu kejadian di hari Jumat itu. Kita ini baru pertama kali terjadi juga di Bekasi. Oke. Tapi syukurnya tadi ada yang tahu ya Bang, ibu-ibu ya bahwasanya dia ada di dalam. Kalau nggak dia udah gimana ya kan Kak, kasihan juga. Walaupun terakhir meninggal dunia juga. Iya ya, benar. Oke, terima kasih untuk laporannya Bang Alfiansyah. Kita tunggu laporan selengkapnya. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore Kak Lani dan Kak Sari. Kurasa reporternya pun memikir kok nge-lag yang dua ini ya kan. Iya kan. Kakak aja yang nge-lag dari tadi. Betul itu. Makanya Kak, aku Iya jadi karena nggak hidup AC-nya, jadi nggak konsen aku. Oh ya udah lanjut langsung Kak, berita kedua ada apa tuh Kak? Ini ada berita kedua ya. Berita kedua, saat sambangi kawasan longsor dan banjir bandang di desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Bupati Dosmar Banjarnahor menjelaskan penebangan pohon terjadi di hulu lahan yang dibabat sekitar berkisar 4 hektar katanya gitu. Jadi dirinya juga menyebutkan pihak kepolisian tengah bergerak ke lokasi untuk melihat kondisi di hulu atau sumber longsoran tersebut. Terima kasih Adik. Amatan tribunmedan.com di lokasi bebatuan berukuran besar berhamburan dan meliputi kawasan tersebut. Jadi selain rumah penduduk, gereja dan sekolah ikut juga berdampak longsor dan banjir bandang tersebut. Dalam peristiwa tersebut dinyatakan ada 12 orang hilang, 2 diantara telah ditemukan sejak hari Minggu hingga hari Senin kemarin katanya gitu. Jadi ia akan memastikan adanya pembalakan hutan di hulu tersebut dan kayu-kayu yang sempat ditebang sudah diangkut menggunakan alat berat. Sepertinya ini masalah seperti biasa ya kan. Longsor dan banjir gara-gara terjadi penebangan hutan kembali. Ya kan. Sebenarnya ini lagi masalahnya. Tapi nanti ada kita tanya sama Bang Moritz kejadiannya, tapi kita ada videonya dulu. Cek it out. Masih dengan Kamal kepala desa memang di atas ada penebangan. Tebangan Pak ya? Iya, di dalam waktu dekat polisi melakukan ini. Nanti kita tunggu konfirmasi dari mereka. Seberapa luas Pak dampak kerusakan Pak?
Mungkin ada sekitar ada penebang. Pak polisi udah turun ke lapangan. Betul gondolan kayu di atas Pak ya. Udah diangkat mereka. Itu Pak ada jejak-jejak Pak. Ada. Ya Pak itu alat berat Pak ya. Alat berat ya, Perusahaan atau masyarakat Pak? masyarakat. Pak selama ini apa tanggapan pemerintah sebelum ada kejadian seperti ini Pak? Memang kehutanan kan di bawah provinsi apapun negara-negara wilayah kita punya tanggung jawab untuk perbaiki ke depan, jangan ada berulang seperti ini. Tetapi kan pemerintah kan ada perannya Pak. Ya ada, mudah-mudahan kita ke depan akan melakukan perbaikan. Pak dari konversi TPL sana Pak? Di sana bukan kondisi TPL, tapi kalau nggak salah pohonnya dia kasih ke TPL. Coba kalau nggak Dia jual bir, ya. Berarti lebih ke bencana geologi Pak ya? belum kita bisa bilang iya. Kita tunggu aja para ahli yang menyampaikan. Jenis kayu Bang. Kita juga datang dengan anggota misi 8 DPR. Nah itu dia tentang penebangan longsor yang disebabkan karena adanya penebangan ya Kak ya. Nah, kita langsung aja ke reporter kita, ada Bang Maulid. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Kak Tari, selamat sore Kak Lani, dan selamat sore Tribuners. Kayaknya habis Suntuk apa? kali Iya, kayaknya betul. mikirin ini ya Bang, banyak peristiwa mikirin di longsor sana itu. ya Bang ya. Abis kena tebang juga kayaknya terasa Bang Moritz. Oke Bang Moritz, mengenai kejadian di sana nih Bang, kayaknya gara-gara masalah seperti biasa nih ya Bang ya, gara-gara penebangan pohon ini Bang. Kalau boleh tahu Bang, itu sebenarnya kawasan tersebut merupakan jalan lintas utama atau gimana itu Bang sebenarnya yang kena longsor dan banjir bandang daerah situ Bang? Iya, terima kasih. Kejadiannya itu pada Jumat tanggal Jumat yang lalu ya, Jumat malam pukul 10 atau tengah 10 sekitar itulah kejadian longsor itu. Ini daerah Bakara kan adalah daerah yang bentukan dari mengeringnya kawasan Danau Toba sekitar 100 berapa ratus tahun yang lalu. Jadi dia bentukan daratan, jadi seperti lembah dia Kak. Sejumlah perbukitan juga yang menjadi dinding untuk lembah ini. Artinya kawasan yang kena ini adalah berada di antara tebing dengan perairan Danau Toba, karena langsung berbatasan dengan perairan Danau Toba. Dan dari sanalah jalan lintas utama itu. Untuk ke kawasan ini memang ada dua alternatif. Yang pertama itu dari kawasan tempat memandang Kuda Gijang satu, dan juga dari daerah Dolok Sanggul. Jadi ada dua daerah dia. Nah, turun ke bawah, dan yang kena itu pada waktu itu ada gereja, ada hotel juga, rumah penduduk, sekolah, termasuk juga areal pemakaman, dan juga ada korban jiwa. Diperkirakan korban hilang itu adalah kemungkinan besar mereka sudah jasad semua kan, yang 12 orang, 2 sudah ditemukan, satu waktu itu masih luka-luka, artinya 13 sebenarnya korban, satu luka-luka tapi langsung dibawa ke rumah sakit dan sudah sembuh begitu. Oke Bang, sampai saat ini Bang, sampai info saat ini udah berapa orang Bang yang ditemukan yang korban yang hilang dan yang luka-luka Bang? Update berikut Bang. Sampai sekarang masih data yang lama ya. Jadi penemuannya itu Minggu dan Senin. Hingga hari ini Rabu belum ada informasi tambahan, karena memang kita lihat pada Senin itu kemarin itu amat muskil lah, amat susah areal di sana karena bebatuan itu relatif sangat besar. Boleh dibilang itu satu ruangan untuk podcast Tribun itu yang besar-besarnya. Wah, langsung ini pindah ruangan ya kan, gara-gara Bang Moritz bilang kayak gini ya kan. Langsung ngeri kami Bang, sebesar itu batunya ya berarti ya. Jadi bisa kita lihat tadi kan bagaimana alat berat untuk pemecah batu itu pun harus dipecahkan dulu baru bisa diangkut menggunakan kren atau apa itu. Iya benar. Bisa kita lihat. Jadi artinya volume batu itu memang sungguh sangat besar ya. Jadi tapi ada hal-hal menarik juga yang di lokasi yang kita lihat. Selain ini sebuah bencana, tetapi ada nuansa misterinya. Bisa kita lihat itu berada di antara hotel Senior Bakara dan gereja itu ada terdapat sekolah itu rata dengan tanah. Tetapi gereja Katolik itu, gereja ada di situ, batu itu hanya sampai di depan gereja, dan bahkan jendela mereka yang terbuat dari kaca pun tidak ada pecah. Oh berarti ini juga
Artinya hotel juga demikian, hotel yang Senior Bakara itu bagian depannya itu nggak ada yang tergerus, tapi bagian samping dan belakang itu tergerus. Termasuk juga beberapa, ada situ satu lagi rumah itu lantai 2-nya aman-aman aja. Baru yang berikut itu ada juga makam. Ada di situ makam yang di sekelilingnya sudah batu-batu besar, tapi makam itu nampaknya tidak ada tidak ada terdampak begitu ya. Itulah sisi lain dari bencana alam. Bencana alam boleh dikatakan bencana alam, bencana ekologis juga, bencana lingkungan maksudnya. Atau masih ada juga dugaan bahwa itu bencana geologi atau dari struktur bumi. Tapi itu masih belum ada analisis secara pasti. Namun Bupati dalam wawancara kemarin itu menyampaikan bahwa ada penambangan hutan di hulu yang luasnya sekitar 4 hektar. Dan yang pertama kali mengkritisi ini adalah KSPPM, itu LSM ya, atau NGO yang bergerak di bidang lingkungan. Mereka melihat atau memantau banjir ini menggunakan drone, sehingga nampak jelas bahwa di hulu itu ada penebangan hutan yang kayunya kemungkinan besar diberikan atau dijual atau ada kerjasama mereka dengan masyarakat itu ke PT TPL yang dari dulu sampai sekarang itu masih dikenal sebagai perusahaan lingkungan di kawasan hutan, di kawasan Danau Toba ini. Oke Bang, pada saat kejadian Bang, kalau boleh tahu itu terjadinya itu di sekitar di jam berapakah Bang? Apa ketika tengah malam kejadiannya? Dan kira-kira Bang pada saat itu masyarakat itu nggak ada diwanti-wanti kah dahulu Bang? Atau mungkin karena hujan deras atau gimana Bang, sehingga tiba-tiba datang gitu, atau memang sudah diprediksi bakal datang gitu Bang? Nah, dari informasi yang kita dapatkan di lokasi bahwa mereka pada areal situ kan kebanyakan yang tinggal itu adalah yang bekerja di hotel dan juga orang-orang di dalam gereja, orang-orang Katolik. Jadi mereka kebetulan orang Katolik yang ada di sana sedang melakukan ibadah begitu, sedang melakukan ibadah, tapi kita nggak tahu persis apakah di gereja atau di tempat lain. Nah, mayoritas mereka pergi, jadi mereka tinggalkan rumah. Yang tinggal itu yang orang tua, gitu. Dan pada malam hari, termasuk ada 4 orang dari pegawai hotel Senior Bakara itu, mereka tinggal di mes. Jadi tepat di seberang ini bisa kita lihat ini, mereka tinggal di sana di mes hotel itu. Jadi ada sebagian mereka sebenarnya ingin keluar, tetapi karena batu dari areal perbukitan itu seperti sungai, dari sungai itu yang turun dari perbukitan itu sudah meluap ya, dan menghantam kawasan itu, mereka tidak bisa lagi lari dan akhirnya berpasrah lah seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang sangat susah lah untuk menemukan orang-orang yang masih dinyatakan hilang ini. Oleh karena itu kemarin itu setidaknya waktu kita di sana sudah diterjunkan 14 alat berat itu, dan itu masih susah. Hingga sekarang belum ada daftar baru yang telah diperoleh dari data 12 orang itu. Oke, kalau boleh tahu ini kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya, atau memang sebenarnya kawasan itu memang semestinya kalau memang sudah terjadi sebelumnya, apakah kawasan itu nggak boleh dihuni oleh masyarakat, atau mungkin membangun pemukiman atau apa di situ? Dan kira-kira ada berapa kakak di situ Bang? Nah, kalau informasi yang kita ketahui atau kita dapatkan, katanya kata Bupati ya, melalui kepala yang di samping Pak Bupati yang wawancara itu kepala BNPB dari pusat, kejadiannya sudah pernah 1972. Nah, kali pertama itu 1972, dan sebenarnya memang informasi yang beredar itu sudah pernah ini dicanangkan akan direlokasi kawasannya, tapi mungkin masyarakat ya kurang tidak mau atau apa, takut mungkin seperti yang di Sosar itu kan. Nah, jadi dan dari dari kejadian ini diharapkan bahwa akan ada semacam keputusan atau program pemerintah atau Pemda sendiri akan mencari lokasi yang jelas, relokasi, dan BNPB akan membangun rumah warga yang terdampak, begitu kira-kira. Kalau jumlah kakak ya sekitar 35 kakak. Berarti sekitar mereka 30-an. merupakan keturunan dari yang 1972 kemarin yang masih menetap di situ terus ya sekarang ya Bang ya?
Bisa saja, dan juga kan karena destinasi wisata kan tempat-tempat yang baru pasti bermunculan dong. Artinya orang-orang yang baru mungkin karena kerja di hotel lalu tinggal di sana begitu. Karena mayoritas di sana petani dan juga nelayan. Areal yang sekarang dipenuhi oleh bebatuan itu adalah daerah persawahan. Jadi ada 2 bukit dan lalu di tengah itu mengalir sungai dan air sungai itulah yang membawa batuan-batuan besar itu, Kak. Oke Bang, kalau dari BMKG gimana Bang? Bakal ada banjir atau longsor susulan atau enggak Bang? Soalnya kan mengingat ini lagi musim hujan ya kan Kak. Musim hujan yang kayaknya hujannya panjang, deras gitu Bang. Di sana gimana Bang? Ya sama halnya juga. Termasuk sama juga ya, tidak jauh beda juga sama dengan di Toba dengan Humbahas. Pada umumnya hujannya deras dan durasinya begitu lama ya. Jadi kemarin BMKG juga hanya mengimbau mereka tetap waspada lah. Untuk lebih lanjut kan itu belum ada, karena dirasa karena sudah beredar informasi bahwa ini sebenarnya bukan bencana ekologis ya, bencana geologi, artinya dari bencana alam gitu, bukan dari alam, tetapi karena pengerusakan lingkungan. Ulah manusia. Nah, kira-kira Bang, kalau ada tadi indikasi salah satu perusahaan ini Bang yang menyebabkan hal ini terjadi, ada gak kira-kira statement dari mereka Bang mengenai kejadian ini? Kalau dari Pemkab belum ada. Mungkin takut Pemkab kalau kayak Bang, kalau posko-posko untuk tapi yang bantuan, pasti apakah sudah ada? Kalau soal tudingan-tudingan bisa saja ya. Artinya kita punya melihat di lokasi tudingan-tudingan itu bisa-bisa saja, tapi setidaknya Bupati Dosmar Banjarnahor mengatakan bahwa pihak kepolisian bakal mengusut ini. Dan juga tadi informasi terbaru yang kita peroleh juga bahwa LHK juga akan terjun, termasuk juga dari pemerintah pusat. Kalau nggak salah tadi LHK juga sudah mengeluarkan statement ya soal ini, bahwa ini adalah adanya indikasi karena soal penebangan hutan itu. Tapi kan pasti dapat lah izin dari orang itu dulu. Benar. Kan Bang? Enggak, kalau izin itu biasanya dari provinsi dan pusat. Pemda itu hanya AMDAL, biasanya begitu. Oke. Artinya kan bisa saja. Ini juga nggak tahu kita. Moga-moga juga pemerintah bisa mendapatkan pemeriksaan ya, karena kadang-kadang ya kita nggak tahu, entah karena perusahaan besar bisa saja main-main mata atau gimana. Tapi kan masyarakat ini adalah kebutuhan ya, kepentingan masyarakat banyak. Mereka jadi korban atas kejahatan ekologi seperti ini. Ini yang menjadi perhatian kita, sehingga ya masyarakat juga berharap supaya ini segera diusut tuntas soal penebangan hutan ini, Kak. Berarti di sana masih bukan pendapat kita tapi pendapat masyarakat juga. Jadi masih berlaku di sana, lo punya uang, lo punya kuasa ya Bang. Benar ya. Bang, untuk bantuan atau udah ada nggak sih Bang posko untuk bantuan Bang yang korban Bang? Nah, sejauh yang kita lihat bahwa pemerintah telah menyediakan kantor camat menjadi areal pengungsian. Mereka mendirikan dapur umum, termasuk juga dari Pemkab tetangga, Taput, Toba, Samosir juga memberikan tali asih ya. Bukan hanya itu, mungkin di tahun-tahun politik juga banyak juga caleg-caleg yang ngasih itu. Nah itu dia ya Bang ya. Kalau ada tiba-tiba langsung kesempatan ya Bang. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba orang baik, ya itu caleg. Iya benar. Nah kira-kira juga di Medan ya. Nah, iya, pokoknya kalau ada tiba-tiba ada yang baik gitu ya, dia pasti caleg. Iya betul, ya pasti kan? caleg. Berarti kalau aku baik berarti aku caleg ya? Iya, kemungkinan besar kayak gitu biasanya. Nah kira-kira. Tapi lepas dari soal tadi bahwa tiba-tiba baik itu juga kita syukurilah. Artinya kan, Bang? Ada orang yang tergerak hatinya, dan juga banyak yang tidak terpublis ya, termasuk dari sipil juga yang membuat gerakan-gerakan moral dan sosial, bahwa mereka juga tanpa harus disebutkan namanya di media atau di apa, mereka juga memberikan dengan ketulusan hati. Kemarin saya melihat ada seorang vlogger dan juga YouTuber, dia bukan vlogger ya, tapi YouTuber, dia juga ikut serta ya. Kami kebetulan berpapasan dan itu hal menarik juga. Bukan karena banyaknya, tetapi dia
jalan naik sepeda motor bersama anaknya dan suaminya, mereka itu YouTuber, datang ke sana. Artinya dengan berbagai risiko pun yang mengantarkan sebagian dari penghasilannya. Itu juga bagian dari sentuhan kemanusiaan yang datang kepada saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di Bakar. Oke. Nah kira-kira Bang, kalau boleh tahu nih, ini kan udah mau menjelang Nataru nih Bang. Nah ini pun jadi terhambat juga nih daerah lalu lintas ini, walaupun ini ada bisa dua akses ya ke situ ya kan. Salah satunya mungkin ini. Nah kira-kira Bang, sampai tahun baru lah mungkin ini bakal selesai nih ya Bang, semuanya ini. Karena lihat dari bongkahan batunya ini kan nggak gampang juga nih ya Bang ya. Ada nggak sih target dari pemerintah sendiri Bang untuk menyelesaikan ini Bang? Nah, sepertinya karena mereka sudah menetapkan ini tanggap darurat ya selama setidaknya dua pekan sampai tanggal 9 2 pekan ini, dan juga setelah itu nanti akan ada lagi evaluasi apakah ini akan ditingkatkan lagi levelnya. Nah, ini juga bertanda bahwa mereka akan sesegera mungkin melakukan pembersihan. Memang lokasi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap lintas kalaupun mau ke daerah ini, mereka sudah bisa seperti ini, sudah lumayan bisa dibersihkan jalannya, sudah terang benderang begitu ya untuk jalan. Tapi untuk kawasan-kawasan yang lain, mungkin daerah persawahan dan juga daerah pemukiman yang kena itu yang masih belum dibersihkan. Tapi khususnya yang belum ditemukan itu adalah sekitar 10 orang yang dinyatakan hilang itu belum ditemukan Kak. Itu sebenarnya. Kalau soal akses jalan saya pikir sudah sangat membantu ya, ini dibandingkan yang sebelumnya. Untuk listrik dan komunikasi terputus kah Bang di situ Bang? Sejauh pengalaman kita tidak terputus. Pihak PLN juga kita lihat di sana mereka sedang bekerja juga, dan waktu kita pun di sana tidak ada jaringan yang menjadi lelet atau gimana. Bang, ya setidaknya nggak sering mati lampu kayak di Medan deh, sama mati air ya kan. Ya udahlah, terima kasih Bang. Kita tunggu laporan untuk Natarunya ya kan Dek, mengenai lintas balik ya kan. Betul. Mudik ke sana ya kan Bang. Terima kasih buat laporannya Bang Moritz. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore Bang. Selamat sore Kak Lani, selamat sore Kak Tari, selamat sore Tribunias. Kok Tribunias katanya Kak? Hah? Tribunias. Oh Tribun. Bongkahan batu dan masuk ke kuping langsung. Kayak gitu terus. Ya udah lanjut langsung Kak, berita beritanya. ketiga Kak, ada apa Kak? Nah itu baru betul nama kita Dek. Oh iya udah ditukar. Betul itu. Memang. Berita ketiga ada apa ini? Berita ketiga ada videonya nggak Dok? Lihat Ada. videonya dulu dong. Yang produsernya mau dihajar kayaknya. Iya video udah aja dulu. Cekidot. Rumah tangga Ria Ricis dan Rian dikabarkan retak, sang YouTuber kepergok komentar ngemis nafkah ke suami. Rumah tangga Ria Ricis dan Teguh Rian kembali jadi bahan perbincangan warganet. Bahkan kini, Ria Ricis kedapatan mengomentari sebuah unggahan konten di TikTok yang membahas soal kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Postingan tersebut diunggah oleh akun TikTok @bundanya_biru pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin. Dalam konten @bundanya_biru, sang pembuat konten memberikan saran untuk para istri untuk tetap meminta nafkah kepada suami meski sang istri punya penghasilan sendiri. Berikut ini isi pesan dalam konten yang diunggah oleh akun TikTok bernama @bundanya_biru, dikutip Tribun News pada Selasa 5 Desember 2023. Tetaplah minta uang ke suami meskipun kamu punya uang sendiri. Jangan biasakan apa-apa pakai uangmu, kecuali suamimu memang gak mampu menafkahi. Tapi kalau suamimu sehat dan waras, pepet terus minta nafkah ke suami. Yang penting minta, dikasih atau enggak itu urusan nanti. Minta hak kamu sebagai istri. Bunyi pesan dalam unggahan tersebut. Namun yang membuat publik gagal fokus tak lain karena komentar pedas Ricis dalam unggahan itu. Tak sedikit publik yang beranggapan bahwa komentar dari Ria Ricis diduga memiliki maksud terselubung, yakni Ria Ricis diduga mencurahkan hatinya sekaligus menyinggung sang suami Teguh Rian. Kendati demikian, Ria Ricis tampak tidak setuju dengan pesan yang disampaikan @bundanya_biru. Menurut ibu satu anak itu, sang suami juga seharusnya sadar akan kewajibannya tanpa harus diingatkan oleh sang istri. Ya harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri ngemis ke suami ya, komentar Ria Ricis.
Meskipun Ria Ricis tidak langsung menyebut nama suaminya, warganet menduga bahwa balasan adik Oki Setiana Dewi itu memang ditujukan untuk Teuku Ryan. Sontak akibat jawaban dari Ricis, warganet menilai bahwa selama ini Teuku Ryan tidak memberi nafkah kepada Ria Ricis. Jawaban Ria Ricis pun kemudian banjir komentar dari para warganet lainnya. Nah itu dia Kak tentang si Ria Ricis. Emang ada apa kabarnya tentang rumah tangga si Ria Ricis dan Teuku Ryan ya? Jadi rumah tangga pasangan ini dikabarkan sedang mengalami masalah. Gosip makin liar usai istri Teuku Ryan kepergok komentari soal istri ngemis nafkah ke suami. Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali menjadi bahan perbincangan warganet. Bahkan kini Ria Ricis kedapatan mengomentari sebuah unggahan konten di TikTok yang membahas soal kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Postingan tersebut diunggah oleh akun TikTok @bundanya biru pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin. Udah lamanya nih Kak. Kok Terus? dalam konten Bundanya Biru, sang pembuat konten memberikan saran untuk para istri untuk tetap minta maafkah kepada suami meskipun sang istri punya penghasilan sendiri. Berikut ini pesan dalam konten yang diunggah oleh akun TikTok bernama Bundanya Biru. Dikutip Tribun News Selasa 5 Desember 2023. Tetaplah minta uang ke suami meskipun kamu punya uang sendiri. Jangan biasakan apa-apa pakai uangmu kecuali suamimu memang gak mampu menafkahi. Tapi kalau suamimu sehat dan waras, pepet terus minta nafkah ke suami. Maksudnya apa? Suami sehat dan waras. Berarti selama ini kalau suaminya gak ngasih nafkah, berarti gak waras gitu ya? Yang penting minta, dikasih atau enggak itu urusan nanti. Minta hak kamu sebagai istri, bunyi pesan dalam unggahan tersebut. Namun yang membuat publik gagal fokus tak lain karena komentar pedas Ria Ricis dalam unggahan itu. Tak sedikit publik yang beranggapan bahwa komentar Ria Ricis diduga memiliki maksud terselubung, yakni Ria Ricis diduga mencurahkan hatinya sekaligus menyinggung sang suami Teuku Ryan. Kendati demikian, Ria Ricis tampak tidak setuju dengan pesan yang disampaikan Bundanya Biru. Menurut ibu satu anak itu, sang suami juga harusnya sadar akan kewajibannya tanpa harus diingatkan oleh sang istri, yang harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebagai istri sebelum istri mengemis ke suaminya, kata si komentar Ria Ricis. Meskipun Ria Ricis tidak langsung menyebut nama suaminya, warganet menduga bahwa balasan adik Oki Setiana Dewi itu memang ditujukan untuk suaminya. Sontak akibat jawaban dari Ria Ricis, warganet menilai bahwa selama ini Teuku Ryan tidak memberi nafkah kepada Ria Ricis. Ini kan kemarin si Ria Ricis ini kan kayaknya mungkin ya kan Kak, mungkin jangan-jangan nih gimmick nanti Kak, enggak. Tapi postingan di Instagramnya udah dihapus masing-masing gitu. Foto si Ria Ricis udah dihapus, si Riannya udah dihapus gitu. Oh gitu, udah dihapus. Oh, nanti kayak Lesti. Tapi nggak tahu ya. Tapi memang kayaknya udah mulai ini kan. Karena kan sering-sering menyinggung masalah mertua gitu-gitu. Oh gitu, si Ria Ricisnya. Oke, jawaban Ria Ricis pun kembali banjir komentar dari para warganet lainnya. Bahkan komentar Ria Ricis disukai lebih dari 2.600 pengguna TikTok. Kak Ricis komen tahu apa dia nggak dikasih nafkah, kalau nggak dia duluan yang minta ke suaminya. Tanya @Anah. Padahal meskipun Kak Ricis mampu sebagai suami Kak Ryan, Kak Ryan harusnya tetap menafkahi meskipun nominalnya kecil maupun besar karena dia imam. Imbuh Taehyung. Kuat ya Kak Ricis, kamu nggak sendiri kok, ujar si Mbak Jadi sebenarnya apa sih masalahnya si Ria Ricis sama si Teuku Ryan ini? Aku kurang update soalnya. Atau ini nanti ada mau film baru atau enggak, apa nih? Gua rasa ada.
atau konten baru. Iya kan, karena kayaknya dia agak-agak udah nggak heboh kayak dulu gitu kan. Jangan-jangan nanti ini ya, kita kan netizen ya kan, Tribuners. Jadi ya selalu ya, kok netizen tuh kan selalu maha tahu ya kan. Kayaknya mungkin ini nanti gimmick, tapi nggak tahu, kita lihat aja lah kelanjutannya ya kan. Betul itu. Tapi kan kayaknya kemarin mereka di sosmed adem aja, iya, salah satu pasangan favorit. iya ya benar. kan? Terus harmonis gitu, seperti ya. Ternyata mereka juga punya masalah gitu ya Betul, kan. betul. Ternyata punya banyak uang nggak menyelesaikan masalah juga ya kan. Apalagi yang nggak punya uang ya. Betul itu. Lebih nggak selesai masalahnya. Betul itu. Sama kayak hidup kita nih ya, kayak selesai. Nah Iya, itulah ya betul. kan. Itu aja lah berita kita hari ini Iya, ya. itu aja. Penting aku. Iya Kak, karena juga nanti terlalu dikomentari Ria Ricis, nanti fansnya Ria Ricis yang bully kita kembali. Betul. Iya Tapi nggak kan? kayak ada, udahlah mas lah, udah ya udahlah kalau gitu Tribuners. Pokoknya jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat live langsung di sosial media kita ya kan. Tengoklah kalau ada yang di Facebook lah live-nya ya kan. Betul. Kalau dia tengoklah yang satu lagi tuh ya kan. Itulah dulu Tribuners, terima kasih yang sudah nonton hari ini, udah ngabisin kuota untuk kami ya kan, udah ngabiskan waktunya untuk nonton kami. Jangan lupa follow semua sosial media kita, jangan lupa baca website kita, cetak kita juga jangan lupa, di mana kita akan memberikan banyak kegiatan yang terupdate dan pasti terpercaya. Jadi saya Rani, Saya Tari. dan kru yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.